Recording stopped. Ya, jadi ini beban jantung dalam Recording in tubuh manusia progress. ya, 20 kali per menit itu. Kemudian pompanya itu tidak mengenal waktu gitu ya, baik itu istirahat ataupun sedang beraktivitas itu memang punya peran ya yang berkaitan dengan pembuluh darah dan jantung. Kemudian sebetulnya kalau kita berbicara tentang jantung, selama diagnosa benar, terapi benar, seharusnya gitu ya morbiditas dan mortalitas itu turun gitu ya. Kan tapi saat ini naik gitu ya, masih tinggi gitu morbiditas sama mortalitas. Nah, hal ini sebetulnya mengapa gitu ya, tantangan besar gitu. Penyebabnya apa? Ya kita tahu sebetulnya banyak faktor gitu ya yang menyebabkan morbiditas mortalitas yang tinggi ini. Tidak hanya berkaitan dengan diagnosa ataupun terapi yang benar, tapi juga bagaimana seorang tersebut menindaklanjutinya atau menyikapinya gitu ya. Jadi gitu. Jadi perilaku dan sebagainya itu menjadi faktor hal yang memang mengapa morbiditas ataupun mortalitas masih naik tinggi. Nah, kalau kita lihat dari jantung gitu ya, ini jantung kita ya. Jadi eh, kalau melihat, kalau ini kan ukuran normal gitu ya. Nah, kalau lebih besar pembengkakan gitu ya, dia akan ukurannya lebih besar gitu ya. Gitu ya. Nah, dampak daripada jantung ini sendiri kita lihat dari dua sisi gitu ya. Ada maternal dan fetus gitu ya, itu janin. Kalau maternal itu, kalau kelainan jantung itu bisa menyebabkan peningkatan gagal jantung. Ya karena memang tadi ya eh, ketika jantungnya itu mengalami masalah, entah itu pompanya, entah itu anatomi atau fisiologinya gitu, maka akan menyebabkan peningkatan gagal jantung, tromboemboli, ya, aritmia, preeklamsi. Kita tahu ya bahwasannya jantung ini berkaitan dengan pembuluh darah. Preeklamsi ini juga berkaitan dengan pembuluh darah gitu ya. Sejauh mana jantung itu bisa membuat pembuluh darah itu sehat gitu ya. Itu kan ya pompanya bagus berarti ya sehat gitu ya. Ke aliran juga sehat. Tapi kalau misalnya pompanya nggak bagus gitu ya menyebabkan dinding pembuluh darah juga bermasalah. Ketika ada permasalahan pada dinding pembuluh darah itu akan berkaitan dengan preeklamsi. Hal ini pernah kita bahas sebelumnya ya pada kasus-kasus pertama-tama sebelumnya. Bagaimana preeklamsi itu terjadi. Nah, kemudian kalau dari sisinya fetus gitu ya, dari janin gitu ya, itu kenapa? Karena tadi ya pompa jantung yang fungsi jantung yang tidak baik, maka akan menyebabkan aliran darah tidak baik. Kita tahu dalam aliran darah itu ada oksigen, ada nutrisi dan sebagainya. Yang akhirnya ketika mengalami gangguan maka akan menyebabkan kekurangan nutrisi juga pada bayi, pada janin, akhirnya menyebabkan bayi berlahir rendah, bayi lahir prematur gitu ya, abortus, fetal death gitu ya. Karena tadi ya fungsi ya jantung itu tidak bisa mengalirkan darah dengan optimal. Nih ya, jadi kalau jantung itu kita anggap sebagai sesuatu hal yang selalu dikelilingi ya gitu ya. Misalnya dia normal, dia sehat, tetapi unsur-unsur ini akan terus ya menyebabkan yang tadi fisiologi menjadi patologi. Contoh misalnya dia jantungnya sehat, tetapi di lingkungannya ada perokok, atau mungkin pola hidupnya nggak sehat, makan makanan yang tidak baik, kurang aktivitas misalnya gitu kan ya. Itu kan. Jadi itu menyebabkan yang tadinya fisiologi menjadi ke arah patologi. Nah, kalau kita lihat dari sini ya terdapat perubahan. Jadi em, terlihat di sini perubahan hemodinamik ya selama kehamilan ya gitu ya, di mana makin tinggi makin usia meningkatnya usia kehamilan gitu ya, itu makin gitu ya, jadi makin tinggi hemodinamiknya gitu ya. Jadi semakin tinggi ketika dia di 24, 30, 38 minggu, apalagi pada saat labor atau persalinan. Kelahiran makin tinggi lagi ya gitu ya. Kemudian dia turun lagi sampai dengan kembali gitu ya. Nah, ini perubahan yang menyebabkan kita
pada jantung ini harus memang betul-betul ketika hamil itu jantungnya harus sehat gitu ya. Jantungnya harus betul-betul sehat, betul-betul baik. Ketika misalnya ada masalah pada jantung gitu, entah itu secara anatomi atau fisiologi, itu akan mempengaruhi kehamilan gitu ya. Karena tadi normalnya itu ya adalah bahwasannya setiap ibu hamil itu akan mengalami perubahan hemodinamik, yaitu peningkatan selama kehamilan bersalin hingga akhirnya 6 bulan ya postpartum atau nifas selesai gitu ya. Ini kalau kita lihat lagi perbedaan ya antara hemodinamik kemudian hamil normal gitu ya, kemudian persalinan postpartum gitu. Jadi kalau misalnya volume darah gitu ya, kalau hamil itu dia meningkat. Nah, ini juga meningkat. Nah, hamil nifas dia turun lagi. Rata-rata heart rate-nya di nifas dia turun kembali gitu. Cardiac output naik lagi lebih naik gitu ya persalinan cardiac outputnya karena dia membutuhkan ya bukan banyak pompa yang lebih pompa yang lebih tinggi gitu ya untuk ke seluruh tubuh untuk kebutuhannya terutama pada bersalin itu lebih naik lagi ya kemudian turun turun diuresis biasanya banyak yang kalau ibu nifas itu kan suka banyak yang kencing gitu ya banyak kencing itu karena diuresis ya tadi sebetulnya diuresisnya itu fisiologi karena mengembalikan kerja jantung ya jadi mengeluarkan cairan untuk kerja jantung kembali ke awal sebelum kehamilan ini blood pressure-nya ya agak lebih turun sebetulnya kalau ibu hamil nah meningkat pada masa persalinan dan kembali lagi ke awal. Kemudian stroke volume ya ini ya jadi akan ada peningkatan pada masa kehamilan lebih meningkat pada saat bersalinan dan akan kembali turun pada saat nifas. Nah ini disebut dengan hemodinamik atau perubahan fisiologi sebetulnya yang terjadi pada ibu yang mengalami kehamilan. Nah, sebetulnya perubahan-perubahan ini normal ya selama kehamilan untuk menjamin janin juga cukup mendapat oksigen dan nutrisi. Mengapa mengalami peningkatan? Karena tadi ya dia membutuhkan dia tidak hanya fokus kepada si ibu, pada maternal, pada si ibunya, tapi juga dia harus memenuhi kebutuhan janinnya. Bahkan sudah naik. Sehingga perubahan-perubahan itu normal terjadi sebetulnya untuk bagaimana menjamin janinnya itu sehat, ibunya juga sehat, terpenuhi oksigen dan nutrisinya. Nah, karena itu setiap wanita harusnya gitu ya sebaiknya memang harus mengetahui kondisi jantung baik itu sebelum selama hamil agar gitu ya agar ketika terjadi komplikasi ataupun masalah pada jantung kehamilan karena jantung itu bisa diantisipasi dari awal apa permasalahannya gitu ya kemudian contoh misalnya ini dia punya riwayat jantung tapi jantungnya masih klasifikasi yang bawah gitu ya. Nah, itu harus ada treatment khusus gitu ya. Misalnya aktivitasnya harus seperti apa, kenaikan berat badannya harus seperti apa, pola nutrisinya harus diatur ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan beda dengan ketika ibu hamil dalam kondisi jantungnya baik gitu normal. Ini ya, yang kita lihat sesak nafas ya, cepat lelah, kaki bengkak, perut kembung, BB naik, batuk, sakit dada, berdebar, takikardi, dan tensi naik. Nah, ini gejala umum yang dialami ketika ibu mengalami jantung gitu ya. Iya. Tapi ya tadi kaki bengkak ada ya tadi ya. Ini merupakan tanda gejala juga sebetulnya bisa fisiologi bisa patologi ya. Selama tidak ada jantung, tidak ada preeklamsi ya nggak masalah kaki bengkak ya. Berarti itu fisiologi karena mungkin aktivitasnya yang berlebihan gitu ya. Cepat lelah juga sama. Tapi artinya gejala-gejala klinis ini kita harus pastikan kembali dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Kita melakukan pemeriksaan tidak hanya dari sisi keluhan ya, tidak hanya dari sisi anamnesa gitu ya atau keluhan yang disampaikan tapi juga kita harus memastikan dari sisi yang lain seperti riwayat penyakit keluarga dan sebagainya pemeriksaan objektif pemeriksaan penunjang itu harus dipastikan untuk memastikan apakah keluhan-keluhan ini sifatnya adalah fisiologi atau mungkin patologi yang mengarah kepada jantung dan sebagainya. Ya, berikut adalah kasus-kasus yang sering yang terjadi ya sebelum hamil, selama hamil dan setelah melahirkan. Ini kalau misalnya ada penyakit jantung bawaan, ya pulmonary hipertensi dan sindrom Eisenmenger, kemudian penyakit katup. Ini
si endokarditis yang bagian jantung ya, selaput jantung, kemudian kardiomiopati, bengkakan ya. Nah, ini yang terjadi sebelum hamil. Selama hamil itu bisa ada aritmia, peripartum, ya PPCM, peripartum kardiomiopati, tromboemboli meningkat, preeklamsi dan ACS. Kalau melahirkan, setelah melahirkan peripartum kardiomiopati. Ini apa namanya guidelines manajemen cardiovascular disease ya selama kehamilan. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan peran kita sebagai seorang bidan gitu ya, kita harus mampu mengenali gejala awal masalah ya jantung pada ibu hamil. Ini faktor resikonya ya yang terjadi. Kita lakukan anamnesis ya. Jadi gejala awal yang paling mudah dikenal itu faktor resiko itu ada riwayat misalnya hipertensi gitu ya, DM, diabetes meletus, merokok, ya alkohol gitu ya. Kemudian dia punya riwayat penyakit jantung sebelumnya, riwayat penyakit dalam keluarga, entah itu kardiomiopati gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini faktor-faktor resiko dan PPCM tadi itu. Ya. Jadi faktor-faktor resiko ini yang akhirnya menyebabkan dan akan lebih lebih beresiko itu ya, lebih meningkat kemungkinan akan terjadi ketika dari sisi usul umur ya, kurang 40 tahun, kehamilan ganda, kehamilan multiparitas, dan ada infeksi virus atau toksik. Itu akan memperberat kembali, akan lebih memperberat sambil tambah faktor resiko dan lebih memperberat ketika ada kondisi ini gitu. Nah, oleh karena itu ketika pada saat anamnesis kita menanyakan apa namanya tidak hanya keluhan tapi juga riwayat-riwayat ya, riwayat-riwayat, kemudian pola sehari-hari gitu ya, kemudian juga apa namanya riwayat penyakit keluarga, penyakit sistemik dan sebagainya gitu ya. Eh, kalau kehamilan sebetulnya hal yang normal gitu ya. Kalau cepat lelah ya, ibu hamil sering mengeluh cepat lelah. Kok berdebar-debar gitu ya, sesak nafas. Apalagi pada usia kehamilan 28 minggu, 32 minggu gitu ya, di mana kondisinya janin pada puncaknya gitu ya, sehingga menekan diafragma yang akhirnya sesak nafas. Kemudian penurunan kapasitas latihan, kaki bengkak, suara jantung tambahan, itu yang sering terjadi wajar pada kehamilan gitu ya kan. Tapi ya tadi apa namanya kita harus betul-betul bisa melakukan suatu bentuk screening gitu ya yang tepat apakah eh, keluhan-keluhan yang dianggap wajar pada kehamilan ini adalah memang betul-betul fisiologi atau mungkin yang mengarah ke arah jantung. Ini ya, kalau gejala-gejala penyakit jantung, susah nafas, terutama pada malam hari, atau bahkan saat tidak beraktivitas, misalnya diam ya, sedang diam gitu ya, nyeri, gitu ya, nyeri, gitu ya, atau mungkin sesak nafasnya gitu ya. Kemudian apa namanya, eh, ya, kemudian tidak mampu melakukan aktivitas yang normal. Jadi ada klasifikasi atau tingkatannya kalau jantung ini. Jadi ada yang dia ketika istirahat dia dia sesak nafas. Ya, ada yang ketika eh, beraktivitas dia mengalami keluhan gitu. Ya, jadi gejala-gejalanya gambaran seperti ini. Jadi sesak nafas biasanya ya, terutama pada malam hari saat tidak beraktivitas, tidak mampu melakukan aktivitas yang normal. Kemudian like headedness or fainting gitu ya, palpitasi apa irregular ya, jantung yang irregular, ada murmur jantung, pembesaran jantung karena dan lebih apa namanya kita harus lihat juga ya karena kehamilan ini ya. Jadi apakah betul pembesaran lebih besar jantung biasanya kalau pada masa kehamilan? Karena tadi dia membutuhkan pompanya lebih tinggi ya, akhirnya membesar dikarenakan memang ada apa nutrisi yang diberikan kedua 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 orang gitu ya. Dan cyanosis kebirun oleh karena kadar oksigen yang rendah di dalam darah. Gitu ya. Ini ya, kalau kita lihat perbandingan perbandingannya, ini jadi ada
peningkatan ya. Kemudian ini juga ada untuk yang QWeb-nya ya, ini reduction-nya ini. Jadi artinya memang kalau dilihat dari jantung, jadi yang normal gitu ya, ada peningkatan dari yang normal gitu ya. Gitu ya, ini ada satu AFF gitu ya, yang memang menyebabkan kondisi jantung ini menandakan kondisi jantung yang bermasalah. Ini kalau aritmia ya. Kenapa bisa artinya? Karena peningkatan volume darah, SV dan CO, entah itu hormonal atau otonomik dan emosional, menunggu pada cerita manusia. Nih, takikardi supraventrikal. Cepat ya, takikardi. Nih, kalau ini supraventrikal. Kalau takikardi ventrikal jantung ya, di bawahnya, di ujungnya. Kalau atrial fibrilasi, baik lagi. Nih, ini kan kita lihatnya jaraknya itu berapa kotaknya itu, panjang, pendek. Ya, ini gambaran EKG-nya ya. Gambaran EKG, kemudian kalau AS atau VAS itu ini. Nah, ini ya, irregular ya. Ya, jadi ini gambar-gambar hasil EKG ya untuk melihat berbagai masalah dilihat dari sisi ini ya EKG-nya. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa parameter gitu ya, parameter dari tadi ya gejala-gejala yang jantung gitu ya, stroke volume dan sebagainya. Ini tadi ya. Ini juga sama tadi ya. Oke, yang tadi di awal. Oke, kemudian kalau penyakit jantung gitu ya, dia sesak nafas yang dapat membatasi aktivitas fisik. Kemudian palpitasi, dia mengalami palpitasi, mengalami sinkop, ya, nyeri dada, hemoptisis atau udem paru akut. Karena tadi memang ketika ada permasalahan pada jantung maka akan menyebabkan gangguan pada organ yang lain gitu. Ya. Karena memang jantung ini kan fungsinya ya fungsi penting ya dalam tubuh gitu ya. Yang akhirnya bisa menyebabkan udem paru akut. Ya, tuh. Kemudian nih kalau peningkatan vena jugularis ya. Vena jugularis itu dia dengan ronki, saluran napas menghilang, nadinya irregular, murmur, sistolik atau diastolik, terutama pada S4-nya, cyanosis, kaki bengkak dan nyeri. Ya, jadi kalau misalnya peningkatan JVP itu akan menyebabkan ada masalah-masalah seperti ini hingga akhirnya ada cyanosis dan kaki bengkak dan nyeri, gitu ya. Nah, kalau penyakit jantung ya seperti ini ya, gitu ya, jantungnya gitu ya. Tapi pada kehamilan ya, kita harus perhatikan betul-betul apakah memang peningkatan vena jugularis ini memang berkaitan dengan jantung atau bukan. Ini klasifikasi penyakit jantung yang tadi Ibu sampaikan di awal dari New York Heart Association. Jadi ada 4 klasifikasi jantung ya. Yang udah jantung pertama kalau aktivitas kelas 1 itu aktivitas terganggu. Jadi kalau dia jantung tapi dia aktivitas nggak terganggu. Jadi ya saran kita memang tidak usah membatasi kegiatan fisik, silahkan bebas. Tapi dia jantung gitu, masih klasifikasi 1. Artinya ada batasan-batasan yang harus dia pahami meskipun dia kelas-kelasnya 1. Kalau kelas 2 itu aktivitas fisik terbatas, namun tak ada gejala saat istirahat. Ya, jadi dia biasa, aktivitas biasa, istirahat juga nggak ada gejala gitu. Ya, jadi aktivitas maka terasa capek, jantung berdebar-debar, sesak nafas dan terjadi angina pectoris. Tapi mulai ada keluhan. Nah, kalau yang kelas 1 memang nggak ada masalah gitu. Nggak ada hal yang dia rasakan gitu. Tapi kalau kelas 2 ini sudah mulai terbatas aktivitasnya karena tadi ini terasa capek, jantung berdebar-debar, sesak nafas gitu ya. Nah, kalau kelas 3 itu dia aktivitas ringan. Ya, sehari-hari terbatas gitu. Jadi kalau tadi ini dia aktivitas akan mengalami hal seperti ini. Kalau yang satu nggak ada masalah, yang ini aktivitas tapi terbatas karena kalau aktivitas dia mulai mengatakan ini. Kalau yang ini
kerja sedikit langsung capek, sesak nafas dan lain-lain. Kalau yang kelas 4 istirahat pun juga dia ada keluhan gitu. Jadi kita bisa bedakan ya antara 4 kelas ini. Ada kelas 1 tidak ada masalah, terbatas. Kalau lagi aktivitas dia merasakan keluhan-keluhan. Kalau yang kelas 3 ini kalau bekerja sedikit maka akan ada keluhan. Kalau yang kelas 4 istirahat pun juga memperlihatkan ada yang gejala-gejala gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari 4 kelas ini tentu berbeda-beda ya penanganannya atau cara sikap kita menghadapi ibu hamil. Entah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 berbeda. Ya, gitu ya. Jadi makanya kita harus penting sekali, kita harus bisa menyimpulkan melalui entah itu anamnesa, subjektif, objektif, penunjang, apakah si ibu ini masuk pada kelas yang mana. Ini ya, kalau kita mengenal pulmonary edema, ini tadi akibat dari jantung itu bisa ke ini ya, pulmo ya, ke paru gitu ya. Ini, pembesaran. Tuh, ya. Pada pemeriksaan ibu hamil kita mengenal tadi 3 ya, yang tadi disebutkan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Gitu ya. Jadi ini harus semua kita lakukan untuk mendiagnosis pada ibu hamil dengan jantung. Nah, diagnosisnya bagaimana? Pertama, sering ada kesulitan karena beberapa gejala kehamilan, ya. Kemudian perlu ada pemeriksaan tambahan untuk melengkapi hasil analisis dan pemeriksaan fisik. Saya bisa sampaikan, ada pemeriksaan penunjang selain pemeriksaan subjektif dan objektif. Misalnya si ibu ada riwayat jantung, ya. Kemudian si ibu kita tanya apakah ada ketika beraktivitas ibunya mengalami gejala-gejala tersebut atau tidak gitu ya. Kalau misalnya ada masalah, dia masuk pada kelas yang mana, kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Nah, untuk lebih memastikan lagi, ada pemeriksaan penunjang, seperti melakukan elektrokardiografi, ekokardiografi. Bedaannya adalah kalau EKG ya hanya untuk melihat bagaimana pergerakan jantung ya, fungsi jantung. Kalau eko itu dia lebih melihat sampai ke selaput jantungnya. Gitu. Jadi ini lebih kompleks gitu ya pemeriksaan. Penilaian resiko ya, jadi setiap wanita itu yang mengalami pre-existing ya penyakit jantung itu perlu mendapatkan konseling yang meliputi kontrasepsi ya, kemudian resiko pada ibu dan janin selama kehamilan, potensial terjadinya maternal morbiditas dan mortalitas jangka panjang. Jadi kalau misalnya ternyata pada saat kita anamnesis, oh ya ada faktor resiko ya, faktor resiko jantung gitu ya, maka kita harus betul-betul memastikan gitu ya, memastikan resiko yang akan terjadi pada ibu dan janin selama kehamilan. Kemudian yang tentunya akan potensial morbiditas dan mortalitas, terutama lagi kita harus mempersiapkan kontrasepsi. Jadi ibu hamil dengan penyakit jantung kita harus betul-betul memastikan ibunya harus menggunakan kontrasepsi. Ya karena memang tadi ya jarak harus diatur, kemudian tidak, kalau kontrasepsi ini kan fungsinya tidak hanya menjalankan kehamilan ya, tapi juga menyetop ya, menghentikan kehamilan gitu ya. Kemudian New York Heart Association gitu ya sering menggunakan prediktor luaran di mana wanita dengan NYHA gitu ya. Kelas 3 dan 4 tadi kelas yang akan angka mortalitas meningkat sampai 7% dan angka morbiditas 30%. Ya, jadi wajar ya memang ya. Jadi kalau misalnya pada kondisi yang apa namanya tadi ya pregnant gitu ya, pregnant itu memang terjadi hemodinamik tadi ya, peningkatan fungsi jantung ya, tambah usia kehamilan meningkat, tambah tinggi, bersalin tambah tinggi lagi gitu ya. Sehingga oleh karena itu dari NIH ini menyampaikan 3-4 itu akan lebih menyumbang untuk angka ini, sehingga kita cegah ibu untuk hamil kembali dengan menggunakan kontrasepsi. Ini ya, kalau dari NIH, jadi low risk kalau kelas 1 dan 2, intermediate itu kelas 3, high risk itu kelas 4. Ini ekokardiografi, eko, jantung bawaan, dilatasi ruang jantung PPCM. Ini gambaran-gambarannya ya. Penyakit katup, hipokinetik segmental PJK ya. Ini hasil-hasil apa namanya pemeriksaan ya, eko. Nah, tadi kalau EKG kan tadi gambar yang tadi ya.
grafik tadi itu. Kalau echo itu seperti kayak USG gitu, dia sampai bisa melihat sampai ke selaput apa selaput kaputnya ya, kemudian ini antrium gitu, dan jadi akan terlihat lebih jelas gitu ya, penyakit katut dan sebagainya. Ini PPCM ya, ini healthy woman gitu ya, pasien dengan riwayat PPCM kontraindikasi untuk kehamilan berikut ini tidak boleh ya. Kelihatan ya tuh, kalau normal tuh begini nih, kalau yang dengan PPCM tuh tidak berkembang gitu ya. Makanya faktor resiko yang akan terjadi pada janin ya yang mengalami ibu dengan jantung tadi PBLR, HELT, meninggal, IUFT gitu ya. Itu ya, jadi memang kan kematian bahkan sampai kita ya, apa namanya, em, dengan resiko rendah itu nggak masalah, kalau masa hamil nggak apa-apa ya, itu masih bisa ditoleransi. Nah, kemudian tidak dihubungkan dengan memperberat resiko penyakit jantung, hindari terjadi infeksi sebelum dan setelah persalinan karena akan menyebabkan apa namanya lebih parah gitu ya kondisinya. Kemudian wanita dengan mitral regurgitasi yang berat dan aortic regurgitasi, operasi perbaikan katup jantung sebelum hamil. Jadi makanya ya tapi tadi ya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa bukan pilihan juga ya. Ada yang orang-orang ini yang eh, ketahuan jantungnya itu masih usia 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Ada gejala sesak nafas gitu ya. Tapi ada juga yang udah SMA gitu ya, karena aktivitas yang tinggi gitu ya, mengalami oh ternyata ada kelainan jantung gitu ya tadi, tiba-tiba pingsan, sesak nafas gitu ya, dicek ternyata oh ya jantung gitu kan ya. Nah kalau misalnya yang memang masih masih memungkinkan untuk dilakukan operasi sebelum hamil ya lakukan operasi gitu ya, perbaikan karena memang tadi kita ketahui ibu hamil dengan jantung itu lebih menyumbang apa namanya resiko untuk hingga kematian janin. Kemudian meningkat dapat dengan dioksin, diuretik, dan vasodilator seperti hidralazin. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini pelaksanaan resiko rendah. Kemudian kalau yang resiko sedang, ini obat-obatannya ya, antibiotik profilaksis sebelum persalinan. Tadi ya infeksi itu untuk mencegah infeksi tadi itu ya. Dan dilakukan koreksi dan intervensi atas kelainan jantungnya. Perlu bantuan terapi oleh seorang kardiologis. Gitu ya. Jadi kalau tadi ringan kita masih masih boleh hamil ya, tapi dengan betul-betul pemantauan yang baik. Kalau yang sedang itu harus kardiologis, jadi harus intervensi, harus kolaborasi dengan dokter jantung. Kalau yang tinggi, terutama yang tinggi apalagi ya, ini yang tadi yang sampaikan kalau kelas 3 atau kelas 4 atau apa kelas 4 70% ya morbiditas mortalitas. Ya, jadi memang bisa menyumbang peningkatan kematian ibu dan janin. Nah, kalau udah resiko tinggi atau kelas 3 atau kelas 4 ini nggak boleh hamil. Ya, tidak disarankan wanita ini hamil karena tadi akan lebih memperberat kerja jantungnya. Gitu ya. Akhirnya bisa beresiko kepada ibunya, gagal jantung dan sebagainya. Nah, jika terjadi kehamilan maka disarankan bisa untuk melakukan abortus medikalis ya, medikalis. Jadi abortus atas indikasi medis. Nah, pasiennya sebaiknya ditangani bersama dengan seorang kardiologis. Gitu. Ingat, saat paling berbahaya itu di usia kehamilan 30 minggu. Jadi kita lihat grafik tadi yang paling tinggi ya, pangkatnya gitu ya. Dan apalagi pada usia ini itu ini ya menekan diafragma, akhirnya menyebabkan yang enggak jantung aja apa namanya jantung kalah dua. Nah, ingat jangan sampai sedang ngeden gitu ya tiba-tiba flak pingsan.
ya. Jangan sampai postpartum juga sama. Ya, kondisi udah lelah gitu ya. Tambah lagi memang ada jantungnya, tambah dia tambah lelah gitu ya, akhirnya memperberat kondisi. Kemudian selanjutnya adalah itu minggu ke kalau tadi eh, ini ya kalau sebentar, ini ya minggu ke-13 sampai 32 ya. Kalau yang sebelum 13 itu nggak masalah ya. Jadi memang karena memang yang berubah itu hanya metabolisme tubuh aja yang berubah gitu ya. Tapi kalau makin tinggi usia kehamilan 13 sampai 32 minggu itu mulai membesar, kehamilannya membesar, volume cairan juga bertambah. Kita lihat ini estrogen, ini bisa menyebabkan peningkatan cairan akhirnya renin, angiotensin, cairan ekstravaskular. Ya, lebih memperbanyak cairan ekstravaskularnya. Sakit berlaku juga elektropoiesis. Satu kontraksi uterus itu bisa meningkatkan bocor. Sifa bocor, Sifa. Oke, kemudian ini kalau kehamilan ya, kehamilan. Ya, jadi bisa menyebabkan permasalahan lebih serius. Tambah lagi dengan adanya pembesaran uterus dan bertambahnya volume cairan. Ya, karena kalau satu kontraksi karena adanya kontraksi uterus, maka peningkatan 20% curah jantung dibanding saat istirahat. Tadi ya, paling tinggi itu pada saat labor ya atau bersalin. Ya. Kalau kala dua, peningkatan curah jantung jadi 50% lebih tinggi lagi pada setiap kontraksi. Jadi pompa lebih kuat dari uteroplasenter ya, dari plasentanya menyebabkan venous return meningkat, tekanan vena sentral meningkat, tekanan darah meningkat, tensi meningkat, eklamsi jantung. Postpartum karena tadi udah lahir gitu kan ya, maka pengosongan uteroplasenter dan hilangnya penekanan vena cava inferior akibat uterus mengecil, ini meningkat, venous return meningkat minimal sampai 4 kali postpartum. Kembali ke kondisi yang prinsip penanganan pada jantung sebetulnya kalau tadi kita lihat, waduh, gitu ya, jantung itu sangat berbahaya, betul sekali gitu ya, dan kita harus betul-betul bisa men-screeningnya gitu ya. Namun prinsip penanganannya adalah tim. Ketika kita menemukan ibu dengan jantung, kita harus rujuk. Ya, kita harus rujuk gitu ya. Meskipun nanti misalnya udah ketemu klasifikasinya kelas 1 boleh hamil gitu ya. Kita memantau gitu ya. Tetap disarankan di tempat yang lebih lengkap gitu ya. Jadi penanganan pertama adalah ketika ada pasien dengan jantung, hamil jantung, itu harus tim menanganinya. Tidak hanya obgyn tapi juga ada kardiolog ya, dokter spesialis jantung, ada spesialis anak karena tadi ya dampak faktor resiko yang terjadi ketika ibu dengan jantung tadi ke bayinya. Bisa BPLR, bisa bayi prematur gitu ya. Nah, kalau kondisi seperti itu maka akan berdampak kepada bisa jantung janin juga mengalami gangguan. Maka kita sering mendengar jantung bawaan gitu ya. Kemudian asfiksia gitu ya. Kemudian dan tim yang lainnya. Karena memang melihat kondisi yang ibu dengan jantung ini memang beresiko untuk hamil dan bersalin. Kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan KIF pasien dan keluarga. Minimal gitu ya, minimal tidak boleh hamil lagi ya gitu ya. Pasien jantung itu tidak boleh hamil lagi ya. Kemudian apa yang harus ibu lakukan? Misalnya kalau tadi kelas-kelasnya, kalau ibu hamil kelas 2, ibu udah jangan banyak aktivitas gitu ya. Karena kalau yang normal itu sudah ada keluhan. Apalagi yang ibu hamil jantung itu lebih banyak keluhannya gitu ya. Batasan aktivitas ya, diet rendah garam, batasi cairan. Karena tadi cairan ekstra seluler gitu ya, itu meningkat dengan kondisi jantung gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai dari eksternal itu lebih banyak cairan yang masuk, itu dibatasi ya. Dan medikamentosa ya, ini perlu diperhatikan karena mengingat keluhan ibu ataupun janin yang faktor-faktor resiko akan terjadi pada ibu dengan penyakit jantung. Nih, kelas 1 2 cukup istirahat 10 jam,
istirahat malam dan setengah jam setiap kali habis makan. Kemudian MRS 2 minggu, masuk rumah sakit 2 minggu sebelum tahapan persalinan. Jadi kalau kelas 1 dan 2 ini pada saat kehamilan yang nggak masalah sih kita ikut memantau, tetapi ketika bersalin 2 minggu sebelum TP itu sudah harus ya. Kelas 3 masuk rumah sakit selama ini ya kontrol ya. Kemudian apalagi kelas 4 gitu ya. Untuk antepartum gitu ya. Kelihatan muncul disiplin, misalnya fetal ekokardiografi kan pada usia kehamilan 20-34 minggu, khususnya dengan penyakit jantung kongenital di 20-34 minggu dengan echo ya, fetal ekokardiografi. Kemudian pemeriksaan kondisi janin dilakukan untuk menilai pertumbuhan janin baik dengan fetal biometri, Doppler maupun NST untuk kesejahteraan janinnya. Kemudian deteksi dini kelainan yang menyertai misalnya preeklamsi, anemia, hipertiroid maupun infeksi. Perencanaan kapan terminasi kehamilan dan cara persalinan. Ini kalau antepartum. Tentunya pendekatan anjuran ini dilihat dari kelas 1, 2, 3, 4. Kemudian persalinan ini KIE ya 1-2 biasa spontan atau vakum forceps. Kalau kelas 3-4 ini harus dengan tindakan. Dan ini ya perabdominal SC berdasarkan indikasi objektif seperti CPD, kemudian koartesio aorta. Jadi biasanya kalau kondisi-kondisi yang memang sudah buruk gitu ya, itu biasanya langsung ke SC. Karena jangan sampai ibunya mengedan. Itu kuncinya kalau jantungnya. Nggak boleh ngedan. Makanya harus dengan tindakan. Rekomendasi pertama induksi persalinan elektif atau indikasi tadi ya. Jadi karena dilarang ngedan, jadi harus SC elektif. Profilaksis antibiotik pada kasus tertentu, terutama pada ibu-ibu yang mengalami infeksi. Hindari stres fisik dan mental karena akan memperberat kerja jantung. Persalinan dengan posisi miring kiri atau setengah duduk itu akan lebih baik ya, karena tadi udah jantung aliran darahnya bermasalah, tambah lagi dengan ada penekanan, nggak boleh terlentang. Jadi miring kiri ataupun setengah miring kiri. Ya. Monitor EKG, berikan oksigen pada kasus tertentu ya. Tadi kalau kelas 1 kan dia nggak masalah ya. Kelas 2 dia udah mulai sedikit aktivitas, dia mengalami sesak napas di kasus tertentu. Kemudian fasilitas resusitasi yang lengkap, ICU. Jadi makanya memang harus betul-betul dilihat kalau dengan jantung ini pastikan fasilitas rumah sakit yang dirujuk itu lengkap, tidak hanya untuk seksio, tidak ICU ataupun ICU-nya. Monitoring denyut jantung janin, percepat kala 2 pada kondisi tertentu dan hindari ergometri pada kala 3. Karena akan menyebabkan berpengaruh terhadap kondisi pembuluh darahnya. Ini persalinan ya. Persalinan kala 1. Pendampingan ahli jantung, edukasi, kan bila respirasinya ya lebih 28, nanti lebih 115. Kemudian nyeri persalinan, sedasi atau analgesik morfin, bila perlu oksitosin drip untuk tadi mempercepat ya. Skala 1-nya. Kalau 2, sedapat mungkin tidak boleh mengejan. Akhir dengan vakum atau forceps dan episiotomi. Kalau 3, menzimati kepala 3 aktif, uterotonika, celimetargin. Nih, kontraksi tonik. Kontraksinya tonik sehingga venous return meningkat. Dan pengawasan setelah kala 3, pemeriksaan toniket, pemberian diuretik, harus gejalanya gagal jantung. Karena tadi mengedan tadi ini ya. Kalau makanya nggak boleh mengedan, takutnya gagal jantung gitu. Pada nifas pengawasan kita adalah pertama pengawasan di rumah sakit minimal sampai 14 hari. Laktasi kelas 3-4 tidak boleh. Ini pembatasannya. Kemudian monitoring ketat terutama balance cairan. Bila ada ancaman UDEM-PARU dapat diberikan diuretik. Komplikasi yang dapat timbul ya seperti anemia, perdarahan, infeksi, trombai, anemia, transfusi tidak boleh diberikan setelah 12 jam postpartum. Kecuali kalau ada perdarahan.
karena peningkatan volume darah akibat autotransfusi itu bisa menyebabkan bahaya ya gitu ya, kalau tiga dan KIA dan kontrasepsi. Nah, untuk kontrasepsinya, untuk penyakit jantung tidak ada kontrasepsi yang benar-benar ideal karena sering terjadinya komplikasi seperti trombosis dan infeksi. Jadi kondom kegagalan tinggi, oral kombinasi, tapi tromboemboli ya, bisa berdampak kepada resiko tromboemboli, apalagi yang punya riwayat ya. Kontrasepsi bebas estrogen, jadi dia rendah tapi terbukti aman untuk wanita dengan penyakit jantung, jadi harus bebas estrogen. IUD, resiko infeksi, resiko pada ibu yang mengalami anti keunggulan. Jadi kalau ibunya dengan apa namanya, dengan obat anti keunggulan itu akan mempercepat, akan meningkatkan resiko. Tambah lagi tadi ya, infeksi jantung itu nggak boleh terjadi infeksi. Nah, IUD itu meningkat, ya bisa meningkatkan resiko infeksi. Nah, kalau udah infeksi itu berbahaya pada jantungnya gitu ya. Nah, kemudian apa yang paling ideal itu disarankan untuk steril sebetulnya. Tidak boleh hamil lagi. Gitu. Dan juga bila tidak ingin anak lagi itu ya steril. Tapi kalau misalnya memang belum punya anak yang diinginkan gitu ya, tadi bisa tapi dengan pemantauan yang ketat gitu ya. Pemantauan yang ketat kayak misalnya tergantung klasifikasi tadi ya, tergantung kelas-kelas yang tadi. Kalau misalnya masih kelas rendah atau 1 2 itu ya nggak apa-apa. Tapi ya tadi pastikan betul-betul infeksi jangan sampai terjadi. Ya. Kayak demikian untuk jantung. Sebelum kita ke asma, ada pertanyaan? Ini ngantuk nggak ya? Coba Ibu lihat dulu. Udah berkurang 34 orang, 33 orang. Pada ngantuk nggak ini? Ngantuknya lagi puasa. Siang-siang hari, gitu ya. Tapi nggak apa, mudah-mudahan bisa diambil ya, diambil ininya, intisarinya bahwasannya penyakit jantung, apa namanya, pada kehamilan itu kan beresiko morbiditas mortalitas. Kalau misalnya tahu dia jantung, kalau bisa dibenahin dulu, diperbaikin dioperasi dulu kalau misalnya memang ada kelainan jantung sebelum hamil, ya. Ya walaupun memang tadi Ibu katakan terkadang apa namanya ketahuan jantung itu enggak ada yang masih kecil 2 3 tahun 5 tahun dioperasi, ada yang udah SMA, udah remaja, udah dewasa baru ketahuan penyakit jantungnya, ya. Dan apa namanya eh, alangkah lebih baiknya lagi ketika pada saat mau menikah gitu ya, atau program hamil gitu ya, kita harus pastikan tidak ada jantung gitu ya. Tapi biasanya kalaupun ada jantung, kalau misalnya selama ini nggak ada keluhan misalnya gitu ya, ada sesak nafas, cyanosis nggak ada gitu ya. Ketika hamil baru 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 apa baru baru ada keluhan gitu ya, berarti mungkin lah ya masih bisa apa ya kalau dilihat dari resikonya beda dengan 3 4 tadi. Nggak akan mungkin kalau nggak ada keluhan langsung 3 4 gitu, nggak akan biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang sudah punya kongenital gitu ya, multiparitas, jantung pada hamil sebelumnya gitu ya, nggak ada kontrasepsi gitu ya. Nah itu bisa jadi ketika hamil dia akan langsung ke 3 4 gitu ya. Kemudian penanganan-penanganan yang lain, ingat bahwasannya ini bukan ranah kita ya, bukan bidan. Kita harus tahu bagaimana penanganan ibu-ibu dengan penyakit jantung. Kita harus tahu apa kebutuhannya. Tadi udah Ibu jelaskan pada saat kehamilan, bersalin, nifas, kemudian kontrasepsi, itu harus kita perhatikan agar bisa memberikan pelayanan yang optimal pada ibu dengan penyakit jantung. Kita istirahat sebentar ya. Mau aja kok gatal banget. Kita istirahat sebentar ya. Oke.